Ayu Ting Ting sebut kos-kosan hampir tak pernah sepi, 10 artis ini juga geluti bisnis serupa. Dunia hiburan tak selamanya menjamin seseorang untuk terus berada dalam puncak popularitas. Ada kalanya posisi mereka tergeser oleh para pendatang baru yang siap bersaing. Persaingan di industri hiburan juga bukan hal yang mudah untuk dilalui bagi sebagian artis. Nasib yang tak menentu di dunia hiburan membuat tak sedikit artis yang kemudian memutuskan untuk merambah bisnis yang lain. Ada berbagai bidang yang biasanya digeluti oleh artis tanah air sebagai lahan untuk mencari cuan. Selain kuliner dan kosmetik, bisnis properti juga dianggap cukup menjanjikan di masa sekarang. Misalnya bisnis untuk menyewakan kos-kosan, asalkan memiliki lahan dan modal yang cukup, siapapun bisa membangun usaha yang satu ini dengan memperhatikan sejumlah faktor pendukung. Dunia hiburan tak selamanya menjamin seseorang untuk terus berada dalam puncak popularitas. Ada kalanya posisi mereka tergeser oleh para pendatang baru yang siap bersaing. Persaingan di industri hiburan juga bukan hal yang mudah untuk dilalui bagi sebagian artis. Nasib yang tak menentu di dunia hiburan membuat tak sedikit artis yang kemudian memutuskan untuk merambah bisnis yang lain. Ada berbagai bidang yang biasanya digeluti oleh artis tanah air sebagai lahan untuk mencari cuan. Selain kuliner dan kosmetik, bisnis properti juga dianggap cukup menjanjikan di masa sekarang. Misalnya bisnis untuk menyewakan kos-kosan, asalkan memiliki lahan dan modal yang cukup, siapapun bisa membangun usaha yang satu ini dengan memperhatikan sejumlah faktor pendukung. 1. Tia Ariestia. Presenter Tia Ariestia rupanya juga memiliki bangunan kos-kosan untuk dijadikan sebagai investasi di masa depan. Bersama sang suami, Irfan Retinggang, ia mengelola bisnis kos-kosan yang berlokasi di Manggarai, Jakarta Selatan. Selain terletak di lokasi yang strategis, rumah kos tersebut memiliki puluhan kamar. Tak hanya itu, fasilitas yang ditawarkan untuk penghuni kos juga sangat lengkap, termasuk kamar mandi dengan air hangat dan dapur di setiap lantainya. Kos-kosan yang terdiri dari 3 lantai tersebut dekat dengan halte bus. Untuk merawat kos-kosan itu, Tia mempekerjakan 10 orang karyawan. 2. Zaskia Gotik. Zaskia Gotik memang dikenal sebagai artis yang berbakti pada orang tuanya. Sudah bukan rahasia umum lagi jika hasil jerih payah keringatnya didedikasikan untuk keluarganya. Pundi-pundi yang berhasil ia dapatkan dari dunia hiburan pun ia pakai untuk membangun sebuah rumah kos. Ia mengatakan menggelontorkan dana ratusan juta untuk membangun 10 kamar. Ia pun merasa bangga bisa membangun kos-kosan dengan jerih payahnya sendiri. Ini pure dari tabungan Neng. Kepengin punya usaha dari jerih payah Neng, ujarnya. Ia berharap agar usaha kos-kosannya itu bisa berjalan lancar dan berkembang ke depannya. Buat masa depan Neng dan keluarga, semoga lancar dan bisa berkembang, kata Zaskia. 3. Okan Cornelius. Okan Cornelius memang sudah jarang tampil di layar kaca tanah air. Namun, hal tersebut tak membuatnya kehilangan mata pencaharian. Bintang sinetron itu rupanya memiliki usaha di bidang lain yang menjadi sumber penghasilannya. Sebab menurutnya, berbeda dengan dunia hiburan, dunia bisnis lebih stabil. Salah satu bisnis yang digelutinya adalah rumah kos. Ia diketahui memiliki kos-kosan dengan puluhan kamar yang berlokasi di Jakarta Barat. Kos-kosan itu tak hanya menawarkan sewa bulanan namun juga harian dan mingguan. Sementara itu, ia juga mengakui bahwa dirinya masih menerima jika mendapat tawaran untuk bermain FTV ataupun menjadi MC selama waktunya tidak berbenturan. 4. Naysila Mirdad. Selain jago berakting, Naysila Mirdad juga memiliki profesi lain yakni sebagai ibu kos. Bangunan kos milik Naysila sempat mengalami renovasi untuk menambah jumlah kamar. Ia mengakui bahwa dirinya sesekali datang berkunjung ke lokasi rumah kosnya untuk melihat pembukuan. Ia baru dipanggil ibu kos jadi kalau datang ke sana lihat pembukuan, katanya beberapa waktu lalu. Untuk lokasi pembangunan kos-kosannya itu, Naysila memilih kota Bandung yang menurutnya lokasinya sangat strategis. Bangunan kos itu dibangun di kawasan kampus. Aku yakin kalau di lingkungan orang-orang sekolah kan akan terus dibutuhin tempat kos ya, lanjutnya beberapa waktu lalu. 5. Citra Scholastika. Tak hanya menggeluti dunia tarik suara, musisi Citra Scholastika pun rupanya tertarik untuk merambah bisnis kos-kosan sebagai tambahan sumber pemasukannya. Sebagai lokasinya, ia pun memilih Yogyakarta yang merupakan kampung halamannya sendiri. Ia mengatakan memiliki 8 kamar kos untuk disewakan. Menurutnya, bisnis properti seperti menyewakan kos-kosan bisa memberikan pendapatan yang menjanjikan untuk jangka panjang. Selain itu,
Bisnis semacam itu juga bisa diwariskan. Untuk memaksimalkan layanan kosnya, ia pun bekerja sama dengan manajemen properti yang khusus bergerak di bidang kos-kosan. 6. Soima rumah yang sangat luas memang sayang jika tidak dimanfaatkan untuk meraup pundi-pundi rupiah. Jika memiliki modal yang cukup, lahan yang luas bisa dimanfaatkan untuk membangun rumah kos sehingga bisa disewakan, seperti yang dilakukan oleh artis Soimah, yang memiliki bangunan kos-kosan di dalam rumahnya. Tak hanya memiliki halaman yang luas, rumah Soimah juga dilengkapi pendopo yang bisa digunakan untuk bersantai. Sebagai salah satu bentuk fasilitas yang ditawarkan, Soimah juga menyediakan dapur yang bisa digunakan untuk memasak bagi para penghuni kos. Kamar kos itu juga menyediakan kamar mandi dalam sehingga antar penghuni kos tidak perlu antre-antrean. 7. Tantri Kotak. Vokalis Tantri Kotak juga tak ketinggalan menggeluti dunia bisnis properti. Ia memiliki bangunan kos mewah yang berlokasi di Yogyakarta. Tak hanya bangunannya yang mewah, bangunan kos Tantri juga memiliki lahan parkir yang luas. Selain itu, para penghuni kos juga bisa memasak di dapur luas yang sudah disediakan. Dalam unggahan di akun Instagram, terlihat bahwa fasilitas yang ada di kamar kos sangat mewah. Selain tempat tidur, setiap kamar sudah dilengkapi dengan televisi, lemari, dan rak. Selain itu, ada juga kulkas kecil. Untuk kamar mandi per kamar, Tantri sudah melengkapinya dengan pemanas air layaknya hotel. 8. Marini Zumarnis. Marini Zumarnis juga menekuni bisnis properti dengan membangun rumah kos-kosan khusus wanita. Berlokasi di Bandung, rumah kos itu memiliki konsep minimalis yang begitu nyaman. Dilihat dari luar, penampakan rumah kos Marini memang terlihat sangat asri. Tak hanya diperuntukkan bagi mahasiswa, kos-kosan ini juga dibuka untuk karyawan. Bangunan kos itu juga sudah dilengkapi dengan jaringan Wi-Fi yang super cepat sehingga mahasiswa tidak akan mengalami kesulitan mendapatkan akses internet dalam mengerjakan tugas. Yang lebih menariknya lagi adalah, kos-kosan ini juga memiliki rooftop untuk bersantai lengkap dengan sofa yang nyaman. 9. Ria Ricis. Tak hanya jago membuat konten yang menghibur, Ria Ricis rupanya juga menjadi pemilik rumah kos mewah 8 kamar. Setiap kamarnya memiliki fasilitas mewah seperti layaknya hotel. Namun yang perlu digarisbawahi adalah, kos-kosan itu nantinya hanya untuk perempuan. Adapun kos-kosan itu dibangunnya dekat dengan kawasan kampus. Dalam satu kamar, terdapat fasilitas seperti kasur, AC, dan lemari. Ada juga kamar mandi dalam yang sudah dilengkapi dengan shower dan toilet duduk. Ricis mengatakan bahwa dirinya memasang tarif yang tidak terlalu mahal. Hal itu mengingat dirinya dulu juga merupakan anak rantau. 10. Cita Citata. Cita Citata berinvestasi dengan membangun rumah kos yang berlokasi di Tasikmalaya, yang merupakan tanah kelahiran sang ibunda. Tak hanya sukses menjadi penyanyi dangdut, ia juga menggeluti bisnis kos dari hasil mengumpulkan sedikit demi sedikit honornya sebagai penyanyi. Bangunan kos itu memiliki 3 tingkat dan memiliki 11 kamar. Namun, ia berencana untuk merenovasinya lagi sehingga jumlah kamarnya bisa terus bertambah. Cita pun membanderol harga yang cukup terjangkau untuk kos-kosannya itu. Sebab, ia memahami jika sebagai anak kuliah maka jumlah pengeluaran yang harus ditanggung pun juga banyak. Bangunan kos Cita diperuntukkan untuk laki-laki. Nah, itulah tadi sederet artis yang menggeluti bisnis kos-kosan. Bisnis ini dianggap cukup menjanjikan dan minim risiko serta bisa dipakai sebagai investasi jangka panjang. Jadi, apakah kamu tertarik?